Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan cacah dan bilangan bulat. Nah, sebelumnya anak-anak udah tahu belum nih, apa itu bilangan cacah dan bilangan bulat? Ayo ibu tanya. Nah, karena belum ada yang tahu, ibu jelaskan ya. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang dimulai dari angka 0. Dan bilangan ini selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Dan bilangan ini bisa disebut sebagai himpunan bilangan bulat yang bukan negatif. Nah, apa sih gitu ya bedanya bilangan cacah dan bilangan asli? Ibu kasih tahu ya. Kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya adalah bilangan asli. Tapi jika bilangan cacah itu ditambah 0. Nah, jadi maksudnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu termasuk ke bilangan cacah. Jadi bedanya kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0, sedangkan bilangan asli dimulai dari angka 1. Oke, nah ciri-cirinya apa sih gitu ya? Bu, ciri-ciri dari bilangan cacah ini apa gitu ya? Nih, ciri-ciri dari bilangan cacah yaitu 1. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. Kedua, bilangan cacah pasti selalu tidak akan berbentuk yang negatif. Jadi angkanya tidak akan berbentuk negatif. Yang ketiga, bilangan cacah itu dilambangkan dengan huruf C. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan contoh yang ada di bilangan cacah. Nah, diantaranya itu bilangan cacah genap. Bilangan cacah genap itu dimulai dari angka 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, itu bilangan cacah genap. Nah, sedangkan ada juga contoh bilangan cacah ganjil yaitu dimulai dari angka 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu adalah contoh bilangan cacah ganjil. Nah, selain itu, ada juga contoh bilangan cacah kuadrat di mana 0 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Nah, hasilnya dari perpangkatan itu adalah bilangan cacah kuadrat. Nah, selain itu apalagi Bu gitu ya? Ada lagi contoh bilangan cacah kelipatan 2. Nah, kelipatan 2 kayak gimana Bu? Nah, ini kayak gini. 2, 4, 6, 8, terus 10 gitu ya. Pokoknya yang kelipatan 2. Nah, itu termasuk ke dalam contoh-contoh bilangan cacah. Di dalam penjumlahan bilangan cacah terdapat beberapa sifat. Di antaranya yaitu 1. Kumulatif atau sifat pertukaran. Yang kedua, asosiatif yaitu sifat pengelompokan. Yang ketiga, itu ada unsur identitas atau sifat identitas. Sedangkan yang keempat adalah tertutup. Nah, tertutup ini adalah penjumlahan dua bilangan cacah yang akan menghasilkan bilangan cacah juga. Seperti itu. Nah, dalam bilangan cacah ini, di pembagian, di perkalian, di pengurangan, semua sifatnya sama. Nah, yang membedakan jika di perkalian dan pembagian itu harus didahulukan. Maksudnya kayak gimana Bu? Kok harus didahulukan gitu ya? Nah, misalnya kayak gini. Dalam satu penjumlahan, dalam satu bilangan ini itu ada penambahan dan perkalian. Nah, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkaliannya. Setelah itu baru ditambah. Nah, kalau pembagian kayak gimana Bu? Sama seperti perkalian. Jika ada pembagian di dalam suatu penjumlahan itu harus dipembagi dulu baru ditambah atau dikurang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya perkalian ketemu sama pembagian itu kayak gimana Bu? Nah, kalau itu sifatnya sama, dia mempunyai kedudukan yang sama, mereka sederajat, jadi bisa dikerjakan yang perkalian dulu atau pembagian terlebih dahulu. Oke, lanjut Ibu akan menjelaskan mengenai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang di dalamnya terdapat
beberapa bilangan, yaitu ada bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan 0, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Nah, ciri-ciri dari bilangan bulat itu apa sih Bu gitu ya? Kita kan mau tahu biar bisa membedakan. Nah, ciri-ciri bilangan bulat ini ada 3. Yang pertama itulah ciri-cirinya bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu angka 1 ke atas ya, angka 1 dan seterusnya itu termasuk ke dalam bilangan positif. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu termasuk ke dalam bilangan positif ya. Nah, kalau yang kedua yaitu bilangan bulat negatif. Nah, kalau bilangan bulat negatif ini dimulai dari angka negatif 1 dan ke bawah seterusnya. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu ciri-cirinya bilangan bulat 0. Nah, bilangan 0 ini tidak termasuk ke dalam bilangan positif maupun negatif, tetapi 0. Nah, sudah paham? Kalau sudah, Ibu akan lanjut ke operasi perhitungan dalam bilangan bulat. Nah, gimana sih Bu operasi bilangan bulat ini? Itu sama saja seperti bilangan cacah yang sebelumnya Ibu jelaskan, tetapi dalam konteks ini akan ada negatif dan positif, karena bilangan bulat itu kan terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif. Jadi apabila dalam suatu penjumlahan itu ada bilangan yang negatif dan ada bilangan yang positif, itu kita akan mengubah operasi penjumlahannya. Nah, jadi misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena bilangan positif ketemu bilangan positif, hasilnya akan positif. Nah, jika 1 ditambah negatif 1, maka hasilnya itu 1 dikurang 1. Ya, jadi 1 dikurang 1 hasilnya 0. Bu, kenapa kok bisa 1 ditambah negatif 1 jadi 0? Karena pengoperasian pada operasi penjumlahannya ini akan berubah. Yang tadinya ditambah menjadi dikurang. Kenapa Bu kok bisa dikurang? Karena positif ketemu negatif akan menjadi negatif. Itu ya anak-anak. Nah, Ibu akan kenalin dasarnya dulu. Jadi seperti ini. Apabila positif bertemu dengan positif, hasilnya akan positif. Tetapi jika positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Nah, kalau negatif ketemu negatif, itu hasilnya apa Bu? Negatif ketemu negatif, hasilnya akan positif. Jadi apabila yang sama ya, positif-positif, hasilnya positif, negatif-negatif, hasilnya positif. Tapi jika berbeda satu sama lainnya, itu akan menghasilkan yang negatif. Oke, itu dasarnya. Kalian harus hafal, karena nanti di perhitungan bilangan bulat ini akan sangat berpengaruh. Kalau kalian bisa hafal ini, kalian bisa mengerjakan soal-soal pada pengoperasian bilangan bulat. Nah, selesai sudah materi yang Ibu jelaskan. Apabila anak-anak ada yang belum bisa dimengerti, ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Ibu. Dan jangan lupa tetap selalu belajar di rumah, dan jangan lupa juga untuk mematuhi protokol kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak dan mendengarkan materi yang Ibu jelaskan dengan sungguh-sungguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.